Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammad ibn Abdillah qad ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bapak-bapak dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Husna yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, beraneka ragam rizki dan juga karunia, yang dengan itu kita masih bisa untuk beraktivitas kembali, kita masih bisa untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita, kita masih bisa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat dan berguna bagi kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita tergolong orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Selanjutnya, selaku khatib saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah salat Jumat pada umumnya, marilah kita selalu meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita, dengan melakukan ibadah, ketaatan dan memperbanyak amal kebaikan, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya disyariatkannya amal kebaikan, diperintahkannya amal ketaatan dan amal ibadah adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwasanya ketika kita mengucapkan
Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadahi illallah kecuali Allah. Maka yang namanya bersaksi itu adalah mengungkapkan apa yang sudah diyakininya, apa yang sudah diketahuinya kepada siapa yang ada. Itulah yang namanya bersaksi. Begitu juga ketika seseorang bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, dia mengetahui dan dia meyakini bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang benar untuk disembah illallah kecuali hanya Allah saja, satu-satunya zat yang berhak diibadahi, satu-satunya Tuhan yang benar untuk disembah. Oleh karena itu dia berusaha untuk memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Oleh karena itu keyakinan ini atau kesaksian ini terkandung dalam apa yang diucapkannya, yaitu alla ilaha illallah, di mana kita ketahui la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, di mana yang namanya tauhid di dalamnya terdapat dua rukun penting. Seseorang harus memenuhi dua rukun penting ini, dan dua rukun penting tersebut ada dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Yang pertama dalam kalimat la ilaha itu yang disebut an-nafyu, yaitu peniadaan. Maksudnya adalah nafyul ibadah li ghairillah, yaitu meniadakan semua jenis peribadahan, semua bentuk peribadahan, dan semua macam peribadahan yang diberikan kepada selain Allah harus ditiadakan. Artinya tidak memberikan segala jenis, segala bentuk, segala macam ibadah kepada siapapun. Kemudian rukun yang kedua yang terdapat dalam kalimat illallah, yaitu yang disebut al-isbat, artinya penetapan, yaitu isbatul ibadah lillahi wahdah, menetapkan bahwasanya yang namanya ibadah, segala jenis ibadah, segala bentuk ibadah, dan segala macam ibadah lillahi wahdah hanya boleh diberikan kepada Allah saja. Maka seseorang yang sudah bersaksi bahwasanya tidak ada zat yang berhak diibadahi, meniadakan semua bentuk peribadahan kepada selain Allah, dia harus memberikan ibadah hanya kepada Allah saja. Itulah yang disebut rukun tauhid, an-nafyu wal isbat, yaitu meniadakan semua peribadahan dan menetapkan semua peribadahan lillahi wahdah, hanya untuk Allah saja. Oleh karena itu, ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia seharusnya mengetahui dan meyakini bahwasanya tidak boleh seseorang memberikan segala ibadah ya kecuali hanya kepada Allah saja. Dan ini sudah masyhur di kalangan Arab. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya Abu Thalib untuk mengucapkan la ilaha illallah, maka pamannya Abu Thalib ragu-ragu, apakah saya akan mengucapkannya atau tidak.
dan dua pentolan kafir Quraisy yang ada di sebelah Abu Thalib, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, melarang Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tersebut. Karena ternyata mengucapkannya mengandung konsekuensi yang ada di dalam kalimat tauhid tersebut, yaitu harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah dan hanya menyembah kepada Allah saja. Artinya mereka Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah sudah mengetahui konsekuensinya. Oleh karena itu melarang Abu Thalib untuk mengucapkannya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwasannya seseorang berusaha untuk meninggalkan peribadahan-peribadahan selain Allah dan hanya menyembah atau melakukan ibadah hanya kepada Allah saja, itulah orang yang bertauhid. Itulah orang yang memenuhi dua rukun tauhid yang disebut bertauhid. Oleh karena itu, ketika seseorang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, dia seharusnya bukan cuma sekedar mengucapkannya saja, akan tetapi mendalami, mengerti, mengetahui dan meyakini apa yang diucapkannya. Itulah yang namanya bersaksi asyhadu an la ilaha illallah. Begitu juga ketika bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku pun bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluh, dan utusannya Allah. Maka dia meyakini Nabi Muhammad itu sama dengan dia, merupakan hambanya Allah. Kewajibannya adalah menghamba, yaitu menyembah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak punya hak untuk mendapatkan ibadah, karena sama-sama ibadullah, sama-sama hamba Allah. Namun dia mengetahui bahwasannya Nabi Muhammad adalah wa rasuluh, utusannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang membedakan antara dirinya dengan Rasul, bahwasanya Nabi Muhammad itu merupakan utusannya Allah, dan utusannya Allah dibimbing dengan wahyu. Oleh karena itu dia berusaha mengikuti wahyu yang sudah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya benar di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Husna, yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita semua, sehingga dengan apa yang sudah dijelaskan, ya, kita mengetahui di dalam kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah itu sebenarnya bukan cuma sekedar ucapan, akan tetapi mengandung konsekuensi, yaitu harus meniadakan semua peribadahan yang dilakukan kepada selain Allah dan hanya memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan tuntutan kalimat tauhid atau konsekuensi orang yang bertauhid, yaitu tidak memberikan ibadah kepada selain Allah dan hanya memberikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itu ketika seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka dia sudah mendapatkan keutamaan, yaitu dilindungi hartanya, dilindungi jiwanya, dan dilindungi kehormatannya. Orang yang sudah mengucapkan kalimat tersebut maka tidak boleh untuk dibunuh, tidak boleh untuk diambil hartanya, dan tidak boleh untuk dihinakan kehormatannya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika
melihat sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu membunuh tawanan yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, segera Rasulullah menegurnya, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usama, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usama? Maka sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu mengatakan, wahai Rasul, sesungguhnya orang ini hanya pura-pura mengucapkan la ilaha illallah. Dia mengucapkannya supaya tidak dibunuh. Maka Rasulullah segera mengulangi lagi, ya, dengan mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usama, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usama? Maka sahabat yang mulia Usama bin Zaid mengira Rasulullah belum mendengar alasannya. Lalu dia mengatakan lagi, wahai Rasul, sesungguhnya orang ini mengucapkan cuma pura-pura saja supaya tidak dibunuh, sehingga dia mengucapkan la ilaha illallah. Maka Rasulullah mengulangi ketiga kalinya dengan yang lebih keras lagi, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah ya Usama, apakah kamu membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah wahai Usama? Akhirnya sahabat yang mulia Usama bin Zaid radhiyallahu anhu faham bahwasanya Rasulullah sudah mendengar alasannya. Namun orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah memang sudah harus dilindungi jiwanya, sudah harus dilindungi hartanya, sudah harus dilindungi, ya, kehormatannya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain itu mengingatkan, al muslimu alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim satu dengan muslim yang lainnya haram darahnya untuk dialirkan, haram hartanya untuk diambil, dicopet, dan haram kehormatannya untuk dihinakan. Oleh karena itu, ya, yang namanya seorang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu mendapatkan keutamaan ini, ya, apalagi kalau dia mengucapkannya dengan mengetahui maknanya. Maka Rasulullah mengatakan, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa saja yang meninggal dunia dan dia mengetahui makna la ilaha illallah dengan benar, maka dia akan masuk surga. Ini kalau mengetahui dengan benar. Apalagi kalau ikhlas di dalam mengucapkannya, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lain, yaitu syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Rasulullah ketika ditanya, man as'adun nasi bi syafaatika ya Rasulullah, siapa orangnya yang sangat bahagia mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat nanti wahai Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang sangat bahagia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah benar-benar ikhlas dari dalam hatinya. Apalagi kalau dia mengucapkannya dengan memenuhi syarat-syarat la ilaha illallah yang lain, selain dia mengetahui, selain dia ikhlas, juga meyakini, juga syarat-syarat la ilaha illallah yang lain, yaitu yang disebutkan oleh para ulama, la ilaha illallah mempunyai syarat-syarat al-ilmu wal yakinu wal qabulu wal inqiyadu, yaitu mengetahui, kemudian meyakini, kemudian menerima konsekuensi la ilaha illallah,
ya, kemudian dia ingkiyat, tunduk, ya, untuk beribadah kepada Allah saja dan tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian as-sidqu, benar-benar di dalam mengucapkannya dan merealisasikannya. Kemudian ya, dia mencintai, ya, kalimat la ilaha illallah tersebut, mengamalkan, mengucapkan la ilaha illallah dengan penuh rasa cinta, ya, dia akan mendapatkan keutamaan yang luar biasa. Di antaranya sebagaimana disebutkan di dalam hadis bitaqah, yaitu hadis seseorang yang sudah merasa tidak mempunyai amal-amal baik lagi, ya, dia sudah binasa tentunya, namun ternyata ketika dikeluarkan bitaqah yang ada la ilaha illallahnya, maka akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina fil alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan hadirin jamaah salat Jumat Masjid Darul Husna yang mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan di dalam memahami ajaran agama Islam ini dengan benar, kemudian mengamalkannya dengan benar pula, sehingga kita semua yang hidup bisa merasakan indahnya agama Islam, bisa merasakan kebaikan agama Islam, bisa merasakan agungnya dan mulianya ajaran agama Islam, serta merasakan sempurnanya ajaran agama Islam. Diawali dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah katakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.